开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor ke-68, yang dimana pada episode sebelumnya hadiah terbesar pavilion pembakaran dupa akhirnya terbuka. Xiaoyan bersama rekan-rekannya memasuki sungai Doudi, tempat legendaris untuk memadatkan tubuh sejati Doudi. Namun, Raja Naga Emas memperingatkan bahwa Xiaoyan tidak boleh puas dengan tubuh biasa. Di kedalaman sungai masih tersembunyi tubuh Dou di tingkat 10, peninggalan seorang legenda. Dengan tekad bulat, Xiaoyan menembus ruang demi ruang hingga menemukan sebuah istana emas misterius. Di sanalah ia mengetahui rahasia mengejutkan tentang Kaisar Abadi, pahlawan yang puluhan ribu tahun lalu mampu bertarung seorang diri melawan dua kaisar dari ras jahat alam luar meski hanya berada di puncak Doudi. Saat Xiaoyan memasuki aula emas itu, tekanan mengerikan langsung menghancurkan tanah di bawah kakinya. Bahkan sisa jiwa Kaisar Abadi mengakui bahwa sebelumnya hanya ahli Doudi bintang 6 dan bintang 8 yang pernah berani datang ke tempat ini. Meski hanya berada di Doudi bintang 4, Xiaoyan tetap berdiri tegak dan menantang ujian sang legenda. Akankah Xiaoyan berhasil memperoleh tubuh Dou di tingkat 10 dan mewarisi kejayaan Kaisar Abadi? Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. 无知传承者，今得传承之者。 Cahaya keemasan yang melingkupi Kaisar Abadi memudar, menampilkan wujud aslinya, rambut terikat, pandangan mata yang dalam penuh kekuatan, serta jubah kain sederhana dengan senyum menawan terukir di bibirnya. Meskipun tampilannya sangat sederhana, Xiaoyan tahu betapa menakutkannya energi di dalam tubuh sosok tersebut. Hehehe, pemuda yang berani sekali untuk benar-benar menginginkan tubuh Dou di tingkat 10-ku, kekeh Kaisar Abadi, dengan rasa percaya diri yang tak tertutup. Meskipun hanya berupa jiwa sisa, tugasnya adalah melindungi tubuh tersebut, sehingga tingkat kesulitannya setinggi langit. Fakta bahwa kau bisa masuk tentu membuktikan kau bukan orang biasa, tapi berpikir itu cukup untuk berhak mendapatkan tubuh ini akan terlalu naif. Xiaoyan menghela napas perlahan, tanpa menunjukkan kekuatan nyata, rasanya mustahil untuk mendapatkan tubuh tersebut. Apapun yang terjadi, junior ini hanya ingin mencoba, gumamnya sambil menatap tajam. Dari jarak dekat, kekuatan Kaisar Abadi terasa begitu kokoh, tak terkalahkan, dan benar-benar layak disebut abadi. Kaisar Abadi terkekeh melihat keberanian itu yang mengingatkannya pada dirinya di masa lalu sebelum jatuh akibat serangan ras jahat alam luar. Walau harus gugur, ia tidak menyesal karena telah berhasil melindungi tanah airnya. Lepaskan kekuatanmu. Jika kau mendapatkan pengakuan dariku, tubuh Dou di tingkat 10 ini akan menjadi milikmu. Jika tidak, pergilah dan carilah tubuh Doudi lain di sungai Doudi. Perintah Kaisar Abadi. Mendengar hal itu, raut wajah Xiaoyan berubah serius. Di atas kepalanya, Raja Naga Emas mengamati dengan saksama, menyadari bahwa Kaisar Abadi sepertinya memiliki hubungan erat dengan klan Xiao, sekaligus ingin melihat sejauh mana batasan kemampuan Xiaoyan. Tanpa menunda lagi, kobaran api putih susu langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan. Lalu energi api yang sangat besar berkumpul di penguasa kuno api yang berbeda. Di saat yang sama, Long Yi muncul memutari penguasa tersebut dan melepaskan raungan naga yang menggelegar ke seluruh aula. Sebenarnya itu adalah makhluk kecil dengan roh senjata. Tapi mengapa penguasa Anda ini memberi saya perasaan yang familiar? Gumam Kaisar Abadi heran. Dengan dukungan Long Yi atas izin Raja Naga Emas, intensitas serangan Xiaoyan kini jauh lebih dahsyat dari biasanya. Energi mengerikan meluap di sekitarnya. Detik berikutnya, Xiaoyan memejamkan mata, lalu fluktuasi jiwa yang sangat hebat menyebar luas. Murka musim semi kuning meraung Xiaoyan seraya membuka matanya dan melepaskan serangan jiwa secara langsung. Namun, saat serangan jiwa itu menerjang, Kaisar Abadi hanya melambaikan tangannya dengan santai. Aku tidak menyangka ini akan menjadi serangan jiwa yang begitu langka. Namun, perbedaan kekuatan kita terlalu besar, ucap sang kaisar, dan seketika serangan jiwa tersebut langsung terhenti. Akan tetapi, Xiaoyan tidak berhenti di situ. Detik berikutnya, suaranya yang menggelegar kembali memenuhi aula. Penguasa 7 kali lipat penghancur langit, serangan pertama. Gelombang energi api yang sangat dahsyat bak gelombang pasang menyembur dari penguasa kuno api yang berbeda, lalu di bawah kendali penuh Xiaoyan.
Serangan itu meluncur dan menghantam Kaisar Abadi dengan ganas. Aura mengerikan dari kobaran api yang menghancurkan, disertai naga Yi yang berputar-putar menyerang Kaisar Abadi dengan dahsyat. Namun, Kaisar Abadi tampaknya tidak melawan serangan tersebut dan membiarkannya mengenai tubuhnya secara langsung. Cahaya penguasa 100 Zhang yang menakutkan itu langsung menghantam tubuh Kaisar Abadi, hingga suhu sangat menyengat menyebar ke seluruh aula. Meledak, merong Xiaoyan dengan suara rendah. Seketika itu juga, cahaya penguasa yang sempat tertahan tiba-tiba meledak dan melepaskan gelombang energi api yang sangat dahsyat. Namun sesaat kemudian cahaya keemasan yang sangat menyilaukan mendadak muncul dari pusat ledakan. Anak kecil, itu metode serangan yang bagus. Jika itu Dodi bintang 5 biasa, mereka mungkin tidak akan mampu menahan seranganmu, puji Kaisar Abadi perlahan sambil terkekeh. Sialan, umpat Xiaoyan pelan. Meskipun penguasa penghancur langit 7 tingkat sangat kuat, Xiaoyan belakangan ini sibuk dengan turnamen perebutan poin dan urusan bergabung dengan sekte super, sehingga ia tidak punya waktu untuk mengolah tingkatan selanjutnya. Di sisi lain, Xiaoyan juga menyadari bahwa serangan pertama ini tidak lagi cukup untuk menghadapi musuh-musuh yang kini jauh lebih kuat darinya. Untuk level Dodi bintang 5, Xiaoyan yakin bisa memberikan perlawanan dalam hal intensitas serangan. Namun satu-satunya penyesalan dan kelemahannya adalah kekuatan pertahanannya yang tidak mampu menahan serangan balik dari Dodi bintang 5. Inilah yang paling mengganggu pikirannya. Meskipun serangan jiwamu dan serangan senjata ini terkoordinasi dengan baik, kekuatan bawaanmu terlalu lemah. Jika kamu hanya mengandalkan ini, kalau begitu kau bisa kembali, kata Kaisar Abadi perlahan dengan tekanan yang sangat menakutkan. Brengsek, apakah tidak ada cara lain? Gumam Xiaoyan. Ia memegang penguasa api abadi di tangan kanan, lalu mengangkat tangan kiri untuk perlahan mengusap dahinya yang terasa bergerak. Jelas sekali, cahaya keemasan yang dipancarkan Kaisar Abadi sebelumnya membuat serangannya seolah menghantam batu yang tak dapat dihancurkan. Penasaran akan teknik tersebut, Xiaoyan bertanya-tanya dalam hati. Kaisar Abadi yang menyadari hal itu terkekeh dan memberitahu bahwa jurus andalannya adalah tubuh emas abadi. Mendengar nama tersebut, pikiran Xiaoyan seketika bergejolak. Raja Naga Emas pun menjelaskan bahwa tubuh emas abadi adalah skill Dou yang sepenuhnya berfokus pada pertahanan dan tergolong dalam peringkat suci. Teknik ini memadatkan tubuh sepadat emas dan memunculkan perisai yang meningkatkan kekuatan pertahanan penggunanya hingga 5 kali lipat. Tak heran jika dulu sang kaisar mampu menahan 2 iblis tingkat kaisar dari alam luar walau hanya berstatus puncak Dodi. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Di benua Douqi, ia sangat fokus pada metode ofensif eksplosif. Namun, setelah tiba di benua Dodi, ia menyadari bahwa tanpa teknik pertahanan yang ampuh, bertarung melawan musuh di atas levelnya sangatlah melelahkan. Jika bisa mengatasi masalah teknik bertahan ini, bertarung melampaui tingkatan bukan lagi halangan baginya. Tubuh emas abadi, ya, ini memang hal yang baik, gumam Xiaoyan. Lalu ia terkekeh santai, tak lagi menyembunyikannya, dan perlahan mengangkat telapak tangan dari dahinya. Api surgawi 3, perubahan mendalam. Sebuah suara tanpa suara bergema di aula utama. Seketika itu juga, kekuatan Xiaoyan langsung melonjak drastis hingga mencapai level Dodi, bintang 4 tahap sempurna. Bersamaan dengan itu, fluktuasi ekstrim dan rune misterius khas klan Xiao terpancar terang dari dai Xiaoyan. Melihat aroma energi dan rune di dai Xiaoyan, Kaisar Abadi yang tadinya sangat tenang mendadak terkejut dan berkata perlahan, "Aroma ini, apakah kau berasal dari klan Xiao?" Sebuah kekuatan yang sangat besar seketika menyebar ke seluruh aula dari Kaisar Abadi. Ia menggelengkan kepala perlahan, mendongak, lalu menatap dahi Xiaoyan sekali lagi. Setelah memastikannya, ia bergumam, "Klan Xiao masih ada keturunannya." Xiaoyan dapat merasakan emosi yang tak terlukiskan dalam suara sang kaisar. "Senior, saya mohon maaf atas kesalahan saya," ucap Xiaoyan sambil mengepalkan tinju. Tepat saat ia hendak melancarkan serangan lain, Kaisar Abadi melambaikan tangan dan berkata perlahan, "Tunggu sebentar." Xiaoyan merasa bingung. Ia mengaktifkan lambang klannya atas perintah tuannya, Raja Naga Emas. Namun sang guru masih memilih menyaksikan dari pinggir lapangan dan tampaknya baru akan turun tangan jika nyawanya terancam. "Apakah kau benar-benar anggota klan Xiao?"
Gumam Kaisar Abadi ragu. Junior ini memang anggota klan Xiao, jawab Xiaoyan mantap. Sikap meremehkan dari Kaisar Abadi mendadak berubah drastis setelah melihat lambang klan misterius tersebut. Seketika, secercah keraguan muncul di pupil sang kaisar. Detik berikutnya, ia tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan, menggesekkan jari telunjuk kanannya pada lengan Xiaoyan hingga memicu luka. 3 tetes darah segar mengalir ke telapak tangan Kaisar Abadi. Fluktuasi mengerikan dari ahli puncak Doudi tersebut sempat membuat Xiaoyan kesulitan bernapas, sebelum akhirnya mereda saat ia menyembuhkan lukanya dengan Douqi. Kaisar Abadi mengendalikan dan mengendus 3 tetes darah itu. Sepertinya kau benar-benar anggota klan Xiao, kekehnya. Seketika, tekanan tak terlihat lenyap tanpa jejak dan berganti dengan aura yang sangat lembut. Aku benar-benar memiliki hubungan yang cukup erat dengan klan Xiaomu. Sekarang setelah aku bertemu dengan keturunan klan Xiao, ini bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikan yang klan Xiao tunjukkan kepadaku kala itu, kata Kaisar Abadi perlahan. Xiaoyan tercengang. Ia menyadari bahwa klan Xiao di benua Dodi adalah eksistensi yang sangat besar, sehingga Raja Naga Emas melarangnya menampilkan lambang klan kecuali dalam keadaan mendesak demi menghindari musuh-musuh besar. Apakah kau ingin tahu? Tanya Kaisar Abadi dengan nada penuh kasih sayang seperti kepada keturunannya sendiri. Iya, jawab Xiaoyan tanpa ragu. Kaisar Abadi kemudian menceritakan masa lalunya. Lahir sebagai anak yatim piatu di desa kecil benua roh mendalam. Ia berkelana hingga tiba di tempat bernama Wangtianya di benua bintang surgawi. Di sana, ia menemukan api suci, api abadi, peringkat ke-18 dalam daftar api suci yang memiliki kekuatan abadi sangat menakutkan. Saat itu, ia berada di puncak Dou di bintang 8 dan mencoba memasukkan api suci ke dalam tubuhnya. Namun, ia meremehkan kekuatannya hingga tubuh fisiknya hancur dan kekuatan jiwanya hampir musnah. Saat aku hampir putus asa, seorang sosok perkasa dari klan Xiao bernama Xiaoyun muncul. Dengan kekuatan setara Doushan, ia berhasil menaklukkan api abadi. Setelah itu api abadi ternyata memilihku. Senior Xiaoyun sama sekali tidak keberatan. Ia bahkan memadatkan tubuh fisik untukku dan menganugerahkan api abadi ini kepadaku sebelum pergi dengan anggun, ungkap Kaisar Abadi dengan emosi bergejolak. Xiaoyan terperanjat, pupil matanya menyempit tajam dipenuhi rasa tidak percaya. Kelangkaan api suci sangat luar biasa, bahkan melampaui api surgawi. Sungguh tidak mengherankan jika Kaisar Abadi begitu gembira dan menaruh rasa hormat yang begitu mendalam saat bertemu dengan keturunan klan Xiao. Rasa terkejut yang luar biasa masih menyelimuti benak Xiaoyan, membuatnya tak bisa tenang. Namun kini, ia akhirnya mengerti alasan di balik perlakuan istimewa Kaisar Abadi padanya. Ternyata, karena alasan yang tak diketahui, leluhurnya yang bernama Xiaoyun dulu memiliki kesempatan merebut api suci. Namun Xiaoyun memilih mengalah dan menyerahkannya kepada Kaisar Abadi hingga melahirkan reputasi sang kaisar yang gemilang. Dahulu, tubuh fisik Kaisar Abadi hancur oleh api abadi dan hanya menyisakan jiwanya. Padahal, sebagai seorang dewa pertempuran sejati, Xiaoyun sebenarnya bisa saja menaklukkan api abadi dengan sangat mudah. Namun, ia tidak melakukannya. Setelah membantu memadatkan tubuh fisik Kaisar Abadi, Xiaoyun memberikan kesempatan pada api abadi untuk memilih. Pada akhirnya, api abadi memilih Kaisar Abadi, dan Xiaoyun pun pergi dengan tenang. Keberanian serta keluhuran hati sang leluhur lantas membuat Xiaoyan merasa rendah diri. Setelah leluhurmu pergi, kekuatanku melonjak drastis usai melahap api abadi hingga berhasil menembus Dou di bintang 9 dan masuk ke alam 9 revolusi sekaligus kenang Kaisar Abadi. Namun saat hendak mencari Xiaoyun untuk membalas budi, klan Xiao mendadak jadi buronan 7 alam. Di sisi lain, pada saat yang sama, ras jahat dari luar wilayah melancarkan serangan berskala besar hingga akhirnya menewaskan Kaisar Abadi akibat intrik musuh. Kaisar Abadi pun merenung dan menduga ada kekuatan di dalam 7 alam yang bersekongkol dengan ras jahat tersebut, sebab kedua peristiwa itu terjadi terlalu mendadak. Xiaoyan menyimak dengan suara berat dan menyimpan semua informasi itu di dalam hatinya. Kaisar Abadi kembali menegaskan rasa terima kasihnya kepada klan Xiao, meski raut wajahnya sempat berubah muram mengingat kekejaman ras jahat dari luar wilayah yang bahkan ditakuti oleh tokoh sekuat dirinya. Namun ia merasa Xiaoyan belum saatnya tahu hal itu. Di sisi lain, Kaisar Abadi dibuat kagum sekaligus mewaspadai api menonjol di tubuh Xiaoyan. Klan Xiao seharusnya sudah diburu oleh 7 alam. Jadi dari mana sebenarnya asalmu, nak? Tanya Kaisar Abadi heran.
Sejujurnya, Junior berasal dari benua Douchi, jawab Xiaoyan jujur, yakin bahwa sisa jiwa di hadapannya ini sangat dapat dipercaya. Benua Douchi? Mustahil. Dalam perang 10.000 tahun lalu, semua Ki Kaisar di alam bawah telah habis. Tidak mungkin ada Dodi baru, bantah Kaisar Abadi seketika. Bagaimana mungkin apa yang dikatakan muridku itu salah? Sahut sebuah aura dalam. Raja Naga Emas mendadak memunculkan wujud aslinya di atas kepala Xiaoyan. Pupil mata Kaisar Abadi menyempit mengenali sosok mantan makhluk terkuat klan naga tersebut. Ia ingat betul bahwa Raja Naga Emas dan klan Xiao memberikan kontribusi besar dalam perang melawan ras jahat sebelum sosok itu mendadak menghilang dan dirumorkan tewas. Bagaimana kau bisa berada di sini? Tanya Kaisar Abadi terkejut. Raja Naga Emas tersenyum dan menjelaskan bahwa benua Douchi adalah alam tengah dari alam manusia, sekaligus tempat asal garis keturunan klan Xiao. Walau Ki Kaisar habis dan tempat itu sempat terlupakan selama 10.000 tahun, Xiaoyan berhasil menjadi Dodi berkat bantuan pil obat tingkat Kaisar. Aku tak menyangka anak ini punya begitu banyak rahasia. Gumam Kaisar Abadi menghela napas, menyadari betapa kuatnya Raja Naga Emas yang setara dengan tingkat Raja Ras Jahat, bahkan mendekati kekuatan Dewa Dou. Hehe, kalau begitu, karena waktu semakin habis aku akan menganugerahkan tubuh Dou di tingkat ke-10 ini kepada keturunan klan Xiao sebagai terima kasih atas kebaikan senior Xiaoyun, ucap Kaisar Abadi. Seketika fluktuasi tak terlihat memancar dari tubuh emas di aula. Xiaoyan menatap cahaya keemasan itu dan merinding, persepsinya memberitahu bahwa sentuhan kecil saja dari aura pelindung tubuh emas itu bisa membuatnya terluka parah atau bahkan tewas. Pergilah Xiaoyan, ujar Kaisar Abadi dengan suara penuh emosi sembari pupil matanya membesar. Setelah membungkuk hormat, Xiaoyan melangkah mantap mendekati tubuh emas Dou di tingkat ke-10 tersebut. Ia menemukan beberapa hal aneh di atasnya dan menyadari bahwa bahkan dengan seluruh jurus serangannya, ia tak akan mampu menembus pertahanan tubuh emas ini. Sungguh tubuh Dodi yang menakutkan, gumam Xiaoyan sembari menatap tubuh emas di hadapannya. Melalui persepsinya yang tajam, ia merasakan energi raksasa dalam tubuh emas kecil ini. Bahkan tubuh Kaisar Api yang pernah ia padatkan di benua Douchi tak ada 1/10.000 dari kekuatan tubuh abadi ini. Xiaoyan terkekeh, lalu perlahan mengulurkan telapak tangannya yang diselimuti api putih susu. Namun begitu menyentuhnya, kekuatan tolak yang mengerikan langsung mendorongnya mundur. Tubuh abadi ini sepertinya cukup menolakku, bisik Xiaoyan sembari mengerutkan kening. Hehe, tubuh abadiku ini termasuk peringkat puncak tingkat ke-10. Jika tidak punya keunikan tersendiri, ia tak akan seistimewa itu, kata Kaisar Abadi santai. Ia lalu memberi instruksi, lepaskan kekuatan jiwamu, masuki tubuh abadi ini dan padatkan rune jiwa di dahinya. Dengan begitu kau akan mendapat kendali penuh atasnya. Mendengar instruksi tersebut, Xiaoyan memejamkan mata dan bersiap mengerahkan kekuatan jiwanya. Di sisi lain, Raja Naga Emas berkomentar santai mengingat kehebatan tubuh abadi saat bertarung melawan ras jahat dulu. Sisa jiwa Kaisar Abadi kemudian berbisik-bisik dengan Raja Naga Emas. Namun, Xiaoyan memilih fokus dan tidak memedulikannya karena menduga mereka sedang membahas rahasia. Ia pun membenamkan diri untuk memicu raksasa energi Dodi Body tersebut. Xiaoyan menggosok kedua tangannya lalu melemparkan gelombang kekuatan jiwa yang masif ke arah tubuh emas. Seketika cahaya keemasan di permukaan menolak dan memancarkan tekanan yang amat dahsyat. Tekanan yang mengerikan. Lutut kiri Xiaoyan sampai menekuk dan terpaksa berlutut. Namun, ini belum cukup, teriak Xiaoyan. Tatoklan di dahinya mendadak menyala dan auranya meledak. Dengan gigi terkatup, ia berhasil berdiri kembali dan meningkatkan kekuatan jiwanya hingga mampu menembus cahaya keemasan. Begitu kekuatan jiwanya masuk ke dalam tubuh transparan berwarna emas itu, tekanan mengerikan tadi mendadak lenyap, seolah tubuh itu telah mengakuinya. Ringkaslah untukku, meraung Xiaoyan. Di bawah kendalinya, sebuah rune jiwa misterius perlahan terbentuk di dahi halus tubuh transparan tersebut. Usai rune terbentuk, Xiaoyan buru-buru menarik kekuatan jiwanya lalu ambruk ke tanah sambil terengah-engah. Proses sederhana itu ternyata menguras hampir seluruh kekuatan jiwanya. Karena rune sudah terpadatkan, tubuh abadi ini resmi milikmu. Semoga ia bersinar lebih terang di dunia luar, ujar Kaisar Abadi lembut. Xiaoyan mengangguk dan menatap tubuh emas tersebut, merasakan ikatan intim yang mulai terjalin. Menyadari waktu terus berjalan, ia menyerap tubuh abadi itu dengan membuka mulut dan menyedotnya masuk. Seketika, aura kunonan abadi memancar dan tulang-tulang Xiaoyan berdengung hebat. Kekuatan tubuh abadi ternyata jauh melampaui perkiraannya. Sial, jika begini terus, tubuhku bisa meledak. Batin Xiaoyan panik.
Namun di saat kritis itu, tato klan Xiao di dahinya mendadak memancarkan kekuatan dahsyat. Tubuh abadi yang tadinya bergejolak mendadak tenang bagai balon kempes. Tanpa buang waktu, Xiaoyan duduk bersila dan menenangkan pikiran. Cahaya keemasan abadi menyelimutinya, dan sesosok hantu raksasa mulai mewujud di sekitarnya dari 1 zang hingga 2 zang. Saat raksasa energi emas itu mencapai 100 zang, prosesnya baru bisa dikatakan berhasil. Jelas Kaisar Abadi kepada Raja Naga Emas, sebelum suasana kembali tenang. Di sisi lain, di luar aula utama hanya Mushuzi dan Tetuaju yang menanti. Seseorang telah berhasil memperoleh tubuh abadi, sahut Tetuaju yakin. Karena pernah memasuki tempat jatuhnya Kaisar Abadi semasa muda, ia sangat paham fluktuasi energi tersebut. Anak muda yang benar-benar menakutkan, aku penasaran siapa pemuda yang seberuntung itu. Namun, Mushuzi merasa khawatir dan berkata, Tetuju, masalah ini pasti akan tercium oleh keluarga kerajaan Xuanling. Lagi pula, Sungai Dodi kita dibangun bersama mereka kala itu. Biarkan saja mereka tahu. Apa kau pikir pavilion pembakaran dupa? Kita tidak punya seorang Doshan, balas Tetuaju penuh kebanggaan. Mungkinkah Master Pavilion dalam dan yang lainnya? Mushuzi tersenyum lega, paham betul betapa dahsyatnya efek penangkal dari seorang ahli tingkat Doshan. 凶险无比，但也伴随着